Terima kasih Anda masih di Breaking News. Pemirsa, kita akan mengupdate informasi terkini dari peristiwa banjir di Kebonpala, Jakarta Timur bersama rekan Indra Setiabudi. Selamat sore Indra, bagaimana update terkini situasi di sana? Ya, selamat sore Valeri dan juga pemirsa, dapat kami informasikan secara langsung tempat saya melaporkan saat ini di pengungsian di SDN 0102 Kampung Melayu, Jakarta Timur, yang mana tempat saya melaporkan ini merupakan pengungsian dari korban bencana banjir di kawasan Kebonpala, Jakarta Timur. Dan kalau kami melihat Valeri dan juga pemirsa, ini masih banyak masyarakat yang masih lebih memilih untuk tetap di pengungsian, meskipun kami tadi sempat melihat secara langsung di lokasi banjir Kebonpala, beberapa RW kami pantau, ini air sudah mulai surut, Nadia dan juga pemirsa. Dan tadinya kami melihat ini debit air mencapai 2,5 meter di lokasi tersebut, kini hanya tinggal 30 sampai 60 cm saja, yang mana masyarakat sudah bisa melakukan aktivitas untuk masuk ke rumahnya dan untuk melakukan pembersihan dari rumahnya masing-masing. Namun kami juga masih melihat, Nadia dan juga pemirsa, masih masyarakat yang masih lebih memilih mengungsi walaupun debit air sudah mulai turun, dan kami akan mencoba mencari tahu kenapa mereka masih menginginkan untuk lebih memilih mengungsi dibandingkan harus pulang begitu, Valerie. Selamat sore Kakak. Selamat sore. Boleh tahu Kak namanya siapa Kak? Kakak Iska. Kak Iska, ini boleh tahu nih, kan tadi kami melihat ini situasi terkini di Kebonpala ini, khususnya ini kan sudah mulai berangsur surut ya. Kenapa lebih masih memilih untuk tetap stay di pengungsian Kak? Karena perairan belum stabil. Terus listrik juga belum stabil karena masih banyak lumpur di rumah. Tapi berarti saat ini kondisi listrik masih mati gitu, sehingga tidak ada untuk pompa untuk melakukan pembersihan lumpur tersebut begitu Kak? Iya. Kakak dari kapan di sini Kak? Dari hari Senin, udah 2 hari sih banjir. Baru surutnya tadi malam jam 10. Tapi tadi udah mengecek ke rumahnya Kak? Sudah. Oke. Mungkin kan sudah sebagian, ini tinggal beberapa saja ya Kak ya? Berarti sebagian masyarakat ini sudah milih pulang ke rumahnya begitu Kak ya? Iya, sudah. Tadinya sih sebenarnya mau pengungsian lagi karena nanti besok anak sekolah beraktivitas lagi kayak biasanya. Oke, mengingat berarti esok hari ini sudah mulai masuk sekolah SD gitu Kak ya? Dan mungkin Kakak akan melakukan apa nih Kak, untuk apakah balik ke rumahnya di Kebonpala ini atau seperti apa nih Kak? Ya mau nggak mau aku balik lagi bersihin gotong royong lah. Oke, berarti membersihkan secara manual aja gitu? Ya manual ya. Mungkin selama ini kan bulan Ramadan, mungkin terkait kebutuhan logistik maupun juga pakaian, mungkin alas tidur, mungkin seperti apa nih Kak? Apakah sudah tercukupi atau seperti apa Kak? Ya kalau alas tidur sih udah maksudnya ada bantuan dari Dinsos, dari mana udah ada juga masuknya. Terus baju juga alhamdulillah sih nggak ada yang hanyut, tapi ini dititipin ke tetangga tuh. Gitu Pak. Berarti barang-barang di rumah masih bisa terselamatkan berarti ya. Mungkin ada yang diinginkan mungkin kepada pemerintah khususnya Kak terkait langkah-langkah yang antisipasi ke depannya, ataupun Kakak membutuhkan apa, alat kebersihan Kak atau seperti apa nih Kak? Ya, kalau buat alat kebersihan sih butuh ya, karena separuh juga masih ada yang hanyut kayak ember gitu Pak. Oke. Nanti kan berarti kan hari ini kan merupakan hari terakhir ya Kak. Mungkin tadi kami juga sempat mendengar bahwasanya hari ini harus di area ini harus clear area seperti itu karena mau dibersihkan, karena mengingat esok hari ini sudah masuk sekolah. Nanti mungkin Kakak mohon maaf atau meninggalkan lokasi ini kapan begitu Kak? Ya kalau bisa sih nanti habis buka puasa balik lagi ke rumah. Oke, terima kasih Kakak, sehat selalu Kakak. Ya Valeri, begitulah hasil wawancara kami ke salah satu warga yang mana lebih masih memilih dikarenakan sebagian rumah ini masih ada mati lampu, sehingga selain itu juga pompa air ini terendam air sehingga tidak berfungsi secara maksimal, sehingga mereka tidak bisa menyemprotkan lumpur, karena kami tadi melihat secara langsung di beberapa lokasi banjir ini lumpurnya cukup tinggi, berkisar
hingga 10 sampai 20 cm, Valeri, yang mana ini cukup tinggi sekali sehingga masyarakat ini untuk membersihkan ini sangat membutuhkan sekali alat kebersihan. Dan kami tadi sempat memantau secara langsung, pihak dari kepolisian juga turut membantu secara langsung, BPBD turut bergotong royong untuk membantu pembersihan lokasi atau di area di Kebon Pala di beberapa RW, salah satu di RW 04 dan 05. Dan kami juga tadi sempat melihat juga secara langsung pendistribusian logistik yang mana masyarakat yang masih sudah berada di rumah masing-masing ini, yang mana yang tadi kami melihat secara langsung pihak kepolisian dari Polair Polda Metro Jaya ini melakukan penyisiran dan memberikan logistik untuk menjelang untuk buka berpuasa seperti takjil dan makanan berat seperti itu untuk masyarakat bisa makan di waktu buka puasa nanti. Dan kalau kami bisa menginformasikan bahwa saya tadi pihak kepolisian juga memberikan 400 nasi box untuk masyarakat untuk bisa berbuka. Yang mana kami juga sempat tadi secara langsung melihat wawancarai warga yang mana mereka ini terkait logistik semua memang sudah dipenuhi. Namun memang saat ini kendala mereka ini untuk membersihkan dari sisa-sisa lumpur begitu, Valeri. Balik ke Anda, Valeri. Baik, Indra, tapi saat ini berapa ketinggian air yang masih tersisa di Kebon Pala? Baik, Valeri, tadi kami sempat mensurvei secara langsung, melihat secara langsung di lokasi banjir yang sempat kemarin malam ini masih sekitaran 2,5 meter, namun kami tadi mengecek secara langsung ini sudah berangsur surut cukup maksimal, Valeri, sehingga masyarakat sudah bisa melakukan aktivitas pembersihan rumahnya yang mereka sebagian RW memang sudah ada bisa listriknya, namun sebagian juga masih ada yang belum menyala begitu listriknya, sehingga ini menjadi kesulitan mereka dalam proses pembersihan. Dan kami juga mendapatkan informasi bahwasannya, Valeri, esok hari ini sekolah SDN 01 dan 02 ini sudah mulai beraktivitas seperti biasanya, sehingga mereka mau tidak mau nantinya mereka harus meninggalkan SDN ini yang sebelumnya yang mana kita ketahui sebagai pengungsian korban dari bencana banjir di Kebon Pala, Jakarta Timur nih. Dan kami juga sempat mendapatkan informasi bahwasanya nantinya pihak dari sekolah ini menghimbau bagi para pengungsi ini nantinya untuk segera bergeser, mengingat esok sudah masuk sekolah dan mereka butuh melakukan pembersihan area ini untuk sebelum besok kembali sekolah. Dan kami juga tadi juga mendapatkan informasi bahwasanya nantinya ini mendapatkan toleransi waktu dan nanti masyarakat masih bisa berbuka di sini dan nanti bisa diistirahatkan dulu untuk bermalam semalam saja sampai sahur, dimasukkan ke ruang-ruang kelas yang berada di SDN 0102 ini. Nantinya setelah sahur ini lokasi ini harus dipastikan benar-benar bersih, Valeri. Baik, Indra, perkiraannya berapa jumlah warga yang terdampak di sana dan jumlah warga yang mengungsi saat ini? Baik, Valeri, data yang kami terima dari kemarin, dari Senin kemarin ini, total dari korban banjir di Kebon Pala di berbagai RW RT ini yang terdampak ini sebanyak 700 orang begitu yang mengungsi di berbagai titik, yang mana ini ada di salah satu di SDN 01 dan 02 maupun di kelurahan maupun juga di puskesmas. Namun hingga sampai sini pantauan kami di pengungsian ini sekitar kisaran sampai kurang lebih 50, Valeri, yang mana kita bisa informasikan kembali bahwasanya kondisi di Kebon Pala ini sudah mulai berangsur normal. Mereka sudah kebanyakan kembali ke rumahnya masing-masing untuk melakukan pembersihan dari sisa-sisa lumpur pasca banjir, Valeri. Sehingga ini kami melihat hanya beberapa saja dan rata-rata yang kami wawancarai di area pengungsian ini, mereka ini kesulitan dalam melakukan pembersihan dikarenakan sebagian rumah mereka ini masih mati listrik, Valeri, sehingga mereka tidak bisa menyalakan pompa air untuk menyemprotkan air dalam proses pembersihan, sehingga mereka masih, dan selain itu juga mereka juga terkendala dengan cahaya dikarenakan masih mati lampu. Dan nantinya mereka akan mau tidak mau akan meninggalkan tempat ini dan kembali ke rumahnya ataupun berkunjung ke sana keluarga terdekat untuk beristirahat sejenak hingga situasi kembali normal, Valeri. Baik, Indra, ini terlihat banyak anak kecil dan juga ada lansia. Dari pantauan Anda di posko pengungsian, apakah distribusi logistik sudah mencukupi di sana?
Baik Valeri, dapat kami informasikan kembali Valeri bahwasanya terkait logistik, tempat tidur, selimut, ini memang sudah dipenuhi dari berbagai instansi, dari PMI, dari Dinsos maupun dari pemerintahan Jakarta khususnya ini sudah cukup melimpah dan mereka tidak mengeluhi terkait masalah logistik maupun juga perlengkapan bayi, baju bersih ini mereka semua sudah terjamin Valeri. Namun memang mereka ini masih terkendala alat kebersihan sehingga mereka merasa kesulitan dalam melakukan proses pembersihan rumah-rumah dari lumpur-lumpur pasca terjadinya banjir Valeri. Baik, Indra, ini kan lokasi wilayah Kebonpala memang tahunan kerap dilanda banjir. Langkah antisipasi apakah sudah disampaikan, ada relokasi dan lain sebagainya? Baik Valeri, terkait relokasi kemarin sempat dikunjungi secara langsung oleh Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno ini sempat melakukan diskusi terkait untuk relokasi untuk dipindahkan sementara ini ke rusun di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Mengingat memang di Kebonpala ini sudah tahunan selalu terjebak banjir dikarenakan intensitas curah hujan yang cukup tinggi dan mengingat lokasi kontur lokasi cenderung menurun ya, sehingga memang ini sering ketika Kali Ciliwung meluap ini sehingga bisa merambat ke wilayah-wilayah warga yang kami bisa bicara atau sampaikan ini cukup padat, rumah padat sekali Valeri, sehingga mediasi masih terus dilangsungkan, maksud kami masih terus dibicarakan oleh pihak dari pemerintahan Jakarta terkait relokasi yang pastinya nantinya pihak dari Jakarta ini juga pemerintah Jakarta akan melakukan pengarukan di Kali Ciliwung guna untuk bisa menampung debit air lebih tinggi lagi sehingga tidak terjadinya air meluber setiap hujan ataupun banjir kiriman dari Bogor begitu Valeri. Baik Indra, tapi dari warga di sana sendiri apakah mereka berharap direlokasi ataukah tetap bertahan di kediamannya saat ini? Baik Valeri, terkait masalah relokasi Valeri, dari kemarin kami hingga sampai saat ini memantau situasi banjir dan kami juga bertemu banyak orang yang yang tempat tinggal di Kebonpala, Jakarta Timur ini yang rata-rata mereka ada yang ingin direlokasi dikarenakan cukup lelah setiap tahunnya ini mereka harus mengungsi dikarenakan rumah mereka banjir yang cukup tinggi hingga 2 meter sampai 3 meter Valeri. Dan kami juga mendapatkan informasi dari berbagai warga lainnya yang mana mereka masih tetap memilih tinggal di sini lantaran mereka memang sudah berada di sini cukup lama dan rata-rata mereka ini berdagang maupun juga melakukan aktivitas sehari-hari di kawasan ini sehingga mereka masih enggan untuk berpindah ke rusun Jagakarsa, Jakarta Selatan, yang mana ini mengganggu mobilitas dari keseharian mereka. Namun kami juga mendapatkan informasi bahwasanya masyarakat ini ada yang menginginkan untuk segera relokasinya akan segera dilangsungkan karena mengingat relokasi ini akan berdampak nantinya baik bagi mereka sehingga mereka tidak harus pusing-pusing lagi Valeri dalam momen-momen ataupun curah hujan yang cukup tinggi ataupun dari meluapnya Kali Ciliwung yang selalu membanjiri kediaman para masyarakat di kawasan Kebonpala ini, Valeri. Baik, semoga bantuan terdistribusi dengan baik dan ketinggian air juga cepat surut di sana. Terima kasih banyak Indra Setiabudi atas laporannya langsung dari kawasan Kebonpala, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali Indra, selamat sore. Dan pemirsa, breaking news masih akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.